Terlihat PPT-nya? Sampun dokter. Sampun ya? Oke, kita mulai ya. Saya disuruh kita belajar tentang ini ya, hypovolemic shock. Bentar ya, foto. Oke. Hypovolemic shock. Sebelum kita ke hypovolemic shock, kita harus tahu dulu apa itu shock ya. Jadi secara umum shock merupakan ada bermacam-macam shock ya. Jadi ada hipovolemic, ada distributif, ada kardiogenik ya. Dan ini merupakan bagian dari hipovolemic, itu merupakan bagian dari shock secara umum ya. Apa itu definisi dari shock? Adalah gangguan kegagalan sirkulasi akut ya, yang terkait dengan penggunaan oksigen oleh sel yang tidak adekuat. Jadi di sini shock itu merupakan kegagalan sirkulasi ya, atau bisa juga dikatakan sebagai gangguan perfusi. Jadi oksigen tidak adekuat dalam distribusi ke tingkat sel ya. Jadi dan didasari oleh berbagai macam metodologi dan fisiologi yang khas dari masing-masing shock tersebut. Jadi yang harus dinilai dalam menilai shock adalah bagaimana penggunaan oksigen yang optimal dan pengobatan penyakit yang menyebabkan shock ya. Jadi sangat penting untuk diketahui ya, karena itu untuk kelangsungan kehidupan ya. Jadi kalau sampai jatuh dalam kondisi shock, biasanya akan sulit ya untuk untuk mengatasinya ya. Sehingga kita harus tahu tanda-tanda nanti tanda-tanda untuk memahami untuk dalam kondisi shock itu bagaimana. Jadi kita jangan sampai terjadi shock ya. Jadi kita harus tahu tanda-tanda shock nanti. Ya, ini jadi karena merupakan gangguan perfusi ya, diantarkannya oksigen. Kalau transfer oksigen ada DO2 di output habis, kemudian ada torsi oksigen 2 dengan PaO2 ya, ini saling berpengaruh gitu. Kalau terjadi perubahan pada salah satu, maka nanti akhirnya akan mengarah pada terjadinya pengembangan jenis shock sirkulasi yang berbeda-beda yang tadi yang sudah dikatakan ya. Jadi terjadi perubahan yang berbeda-beda apabila terjadi perubahan pada cardiac output.
Karena kardiosput itu sendiri merupakan dipengaruhi oleh heart rate, yaitu ada preload yang merupakan bagian dari stroke volume. Jadi heart rate dan stroke volume itu akan mempengaruhi kardiosput. Ya. Dan stroke volume itu terdiri dari dipengaruhi oleh preload, ya, jadi yang aliran darah yang sebelum masuk ke jantung, kemudian afterload yang keluar dari jantung, dan dipengaruhi juga oleh kontraktilitas dari jantung, myocardial contractility. Ya. Jadi ini perubahan dari masing-masing komponen ini akan menyebabkan perbedaan shocknya nanti. Ya. Jadi macam-macam. Ya. Di sini misalkan terjadinya penurunan cardiac output akan menyebabkan gangguan dari kardiak, gitu. Dan karena turunnya venous return. Ya. Kemudian yang tanpa disertai penurunan cardiac output mungkin terjadi metabolic rate yang berlebihan atau yang berat, kemudian terjadi gangguan perfusi yang tidak normal. PPT-nya nggak jalan. PPT-nya nggak jalan. Coba ya. Namanya kasih waktu ini. Lebih itu. Lebih. Tinggal lele aja. Terlihat enggak PPT-nya? Sudah terlihat tapi belum jalan, dokter. Belum jalan? Waduh, kenapa ya? Sinyalnya. Ini nggak jalan? Belum, dokter. Belum, Dok. Terlihat deh. Halo. Ampun, Dokter. Chipnya kasih tahu saya ya kalau nggak terlihat ya. Soalnya ini internetnya di sini jelek ya. Di rumah sakit tuh kurang begitu bagus. Jadi kalau memang atau nanti boleh minta aja lah di ini pokoknya kalau memang nggak kalau nggak jalan. Ini kelihatan ya? Terlihat, dokter. Jalan ya. Nah, nanti kasih tahu ya. Oke. Ya tadi sampai sini ya. Jadi terus jadi perubahan dari komponen-komponen dari delivery oksigen itu nanti akan menyebabkan hasil yang berbeda-beda pada sirkulasi shock itu tadi. Ya, jadi nanti ada macam-macam shock tadi. Nanti. Ini jalan? Belum, dokter. Sepertinya tidak lagi, dokter. Kenapa? Enggak jalan? Enggak jalan lagi, dokter. Aduh, saya. Kalau ini kelihatan? Terlihat gitu, dokter. Terlihat, dokter. Jalan, dokter. Ya? Enggak? Terlihat, dokter. Ini kelihatan? Terlihat, dokter. Ampun. Berarti nggak bisa di ya, nggak bisa di slideshow ya kayaknya.
Kita kecil ini aja lah. Ya, ya udah ini apa namanya kita teruskan. Jadi sehingga suplai oksigen yang tidak dikuat ya, seperti ini ya, yang ini suplai oksigen yang tidak kuat nantinya akan menyebabkan metabolisme anaerob. Ya harusnya metabolisme itu apa namanya metabolisme itu harusnya aerob ya dengan oksigen ya, karena kurang dia menjadi metabolisme anaerob. Akibatnya apa? Dia akan menyebabkan akan merusak membran sel, terjadi pertukaran apa namanya influx dari Na dan air, kemudian menyebabkan dim seluler, bisa merusak integritas dinding sel. Jadi gampang apa namanya bocor ya, dari membran sel itu akan mudah bocor ya, sehingga air dan natrium akan masuk, sehingga terjadi apa menyebabkan dim seluler gitu ya. Jadi kemudian secara umum ada beberapa stadium ya, stage dalam shock, yaitu yang pertama itu ada 3 ya. Jadi yang pertama ya dinamakan non progressive stage ya. Jadi dia masih ada di sini, masih tubuh masih mampu mengkompensasi ya, mampu mekanisme kompensasinya masih normal ya, jadi akan menyebabkan pemulihan penuh ya, jadi tanpa bantuan pun bisa ya, kembali ya, atau disebut sebagai stadium kompensasi ya, kompensasi state ya. Kemudian yang kedua ialah yaitu progressive stage, yaitu ini kalau tanpa terapi ya shocknya akan menjadi tambah berat ya toh, sehingga bisa semakin berat dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang stadium ketiga adalah yang irreversible ya, jadi sudah irreversible itu berarti sudah tidak bisa balik ya. Jadi apapun terapi yang diberikan tidak cukup untuk menyelamatkan ya. Walaupun mungkin orang apa namanya pasiennya masih hidup, tapi sudah banyak organ yang rusak ya. Jadi kalau sudah irreversible, organ-organ yang tidak tidak mendapatkan oksigen yang adekuat akan menjadi rusak, misalkan kerusakan ginjal, kerusakan hepar atau susunan saraf pusat, bahkan nanti bisa terjadi kematian juga ya. Walaupun pada saat shock tersebut pada stadium irreversible itu mungkin pasiennya masih hidup, tapi sudah istilahnya sudah nggak mungkin bisa diperbaiki ya. Ini terlihat next-nya? Terlihat dokter. Nggak bisa di ini ya, laptop saya jadul jadinya nggak bisa nih laptopnya ya. Mohon dimaafin. Ya seperti yang kita ketahui ini tipe-tipe shock gitu, yang ada sebenarnya ada 2 jenis ya, berdasarkan patofisiologi, bisa juga menurut traumanya ya. Jadi ini kalau patofisiologinya dia bisa ada dibagi menjadi hypogonic shock, cardiogenic shock, distributive shock. Ya, distributive shock itu misalnya pada shock septic, pada anafilaktik, atau pada neurogenic shock. Ya, itu ada. Kemudian obstruksi shock itu biasanya karena tamponade ya, cardiac tamponade, kemudian ada tension pneumotorak, itu bisa menyebabkan obstruktif ya, sumbatan ya. Kemudian ada juga yang membagi berdasarkan trauma ya, bisa hemorrhagic shock dan non hemorrhagic shock ya. Ini hanya pembagiannya hanya sebagai diketahui aja ya. Tapi yang banyak biasanya pembagiannya berdasarkan patofisiologinya ya. Jadi
ada hipovolumik, kardiogenik, distributif. Ya, distributif itu ada macam-macam, ada 3 ya, septic shock yang termasuk dalam distributif, septic shock, anafilaktik shock, neurogenic shock. Ya. Kemudian yang obstruktif itu kardiak tamponit ya, dan tension pneumotorak. Ya, ini nanti masing-masing di ada sendiri-sendiri ya. Kita yang pada sesi ini gula ini saya hanya membahas. Ini bisa dilihat di diagram apa nih namanya ya, diagram ini bisa dilihat ya. Itu kalau berhubungan dengan volume ya toh ya bisa jenisnya adalah hipovolumik biasanya, hipovolumik ya, kehilangan cairan, kehilangan darah, itu volume itu hipovolumik ya. Kalau distributif itu bisa karena kebocoran ya, misalkan pada anafilaktik, septik, kemudian pada neurogenik ya, itu karena terjadi kebocoran pada membran permeabel ya, jadi bocor. Kemudian kalau obstruktif ya, obstruktif ada sumbatan, ada bendungan ya, nah, misalnya pada ekstrakardiak, gitu, misalkan ya, udah berubah dengan outputnya ya, ini kardiak, ini nanti bisa dilihat ya nanti, ini jenis-jenisnya, nah, macamnya. Kalau ini volume, ini terjadinya yang ini, kalau ini ya. Kuncinya intinya adalah karena shock itu merupakan jadi gangguan imbalance ya, jadi antara kebutuhan dan suplainya itu tidak seimbang ya. Ini terjadi gangguan transfer oksigen tadi ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, delivery oksigen dipengaruhi oleh kadar output, ya, tapi kemudian SO2, PO2 ya. Nah, bagaimana kalau hipovolemic shock? Ya? Kalau hipovolemic shock berarti merupakan jadi kuncinya intinya adalah di volume ya, namanya hipovolemic. Ya. Jadi kehilangan volume. Kehilangan volume itu bisa macam-macam ya. Bisa karena misalkan perdarahan ya, berkurangnya volume karena perdarahan bisa, kemudian pada yang paling banyak itu pembelahan atau kemudian yang sering adalah perdarahan ya, sering terjadi kasusnya, sehingga terjadi penurunan perdarahan akan menurunkan tekanan sirkulasi, pengisian sirkulasi, dan bisa menyebabkan menurunkan aliran darah vena ya. Kemudian terjadi refleks simpatis, arteri dan vena konstriksi atau menyempit, ya, kemudian meningkatkan heart rate, ya, aktivitas dari heart rate. Kemudian refleks simpatis tidak memiliki efek signifikansi pada aliran darah otak dan aliran darah koroner. Jadi yang terlihat adalah simpatik refleksnya di sini yang fungsi ya. Kemudian ada juga tahap kompensasi ya, dari shock itu ada karena suatu mekanisme kompensasi, maka akan terlihat ada tahapan-tahapannya. Gimana sih yang bisa terlihat ya, misalkan pada adanya penurunan MAP ya, turun pada shock pasti akan terjadi MAP akan turun, jadi sekitar 10 sampai 15 mm merasa ya. Kemudian aktivasi simpatis dengan parasimpatis, kemudian
oleh vasokonstriksi selektif ya, dari ginjal, otot, kulit, dari tubuh ya, yang memang yang dilakukan oleh tubuh. Kemudian terjadi penurunan aliran darah koroner ya, sehingga menyebabkan metabolisme anaerob dan terjadi dilatasi arteri, sehingga kadar output akan turun karena terjadinya vasodilatasi. Kemudian pada ginjal terjadi pelepasan hormon, epinefrin, norepinefrin, ada glukokortikoid, kemudian ada sistem renin, angiotensin, aldosteron, sudah diketahui juga oleh pada kelenjar itu area anterior terjadi sekresi ADH, jadi akan semakin turun nanti kadar outputnya. Ini di sini ada bagan ya, jadi ada beberapa tipe dari progresi dari shock. Jadi kalau ada kadar output turun, maka akan terjadi penurunan tekanan arteri, kemudian penurunan otomatis berpengaruh terhadap systemic blood flow, ya, jadi akan terjadi penurunan juga. Kemudian efeknya adalah penurunan kardiak nutrisi, penurunan pada jaringan juga, nutrisi di jaringan, kemudian bisa menyebabkan juga terjadi clotting ya pada intravaskuler. Ya. Kemudian semakin tambah tahap selanjutnya akan menyebabkan penurunan pada vaskular sistem dan pada otak, dan iskemik pada jaringan. Kemudian semua akan menurun ya, kemudian terjadi penurunan vasomotor activity, dan terjadi dilatasi ya pada vaskuler, increase kapiler kebocoran ya, dan mengeluarkan toksin ya, terus semakin kan suatu akhirnya seperti feedback ya, dari turun otomatis nanti akan terjadi kembali lagi, kalau semua sudah turun terjadi kardiak depresi, venous rhythmnya juga turun, akhirnya ya kembali lagi kadar output akan semakin turun. Untuk tahap progresif, yang tahap berikutnya, maka MAP-nya akan semakin turun. Ya, tadi cuma 10-15, ini akan lebih dari 20 ya turunnya. Kemudian terjadi mulai terlihat kompensasi awal gagal ya, ditandai dengan vasokonstriksi yang berlanjut. MAP sehingga semakin bisa terjadi hipoksi ya. Kemudian metabolisme anaerob sistemik, terus sehingga terjadi produksi asam laktat yang berlebihan, terjadi asidosis metabolik ya. Kemudian penurunan produksi ATP, terjadi gangguan transport membran, stem cell, ruptur sel ya. Jadi karena terjadi kebocoran ya, jadi ya karena membrannya terganggu, karena shock yang semakin berat ya. Kemudian respon renal masih terus berlanjut, kemudian fungsi jantung akan semakin turun. Ini pada tahap progresif ya. Ada kardiak depresi, aliran darah koroner semakin turun, kemudian ini akan berakibat pada miokard ya, terganggunya miokardium. Jadi kontrak terjadi sehingga tidak dapat terjadi aliran darah ini karena aliran darah yang semakin rendah ya, dan cerebral blood-nya akan rendah.
terus meningkatkan peningkatan kapilari permeabilitas, jadi hingga terjadi toksin-toksin rilis, dan asidosis tambah berat terjadi shock, ya, tambah berat shocknya. Kemudian tahap yang irreversible, ini sudah tidak mampu lagi mempertahankan fungsi otot dan jantung, depresi bertambah berat, berlanjut, sudah terjadi iskemia otak, ya, depresi fungsi neuron, kehilangan progres kompensasi, bisa mulai terjadi penurunan kesadaran, ya. Jadi kalau sudah tahap yang berlanjut akan semakin lama akan semakin rusak dan akhirnya penurunan kesadaran, ya. Kemudian vasokonstriksi semakin hebat pada tingkat mikrosirkulasi, akhirnya penurunan venous return juga akan semakin berat, ya, semakin terganggu. Jadi penyebab dari hypovolemic shock seperti sudah tadi, ya, ada dibagi dua, itu ada hemorrhagic atau non hemorrhagic. Kalau hemorrhagic yang perdarahan, kehilangan darah, kemudian pada pendarahan internal seperti hematemesis, helena, stasis, hemotesis, bleeding, ya, misalnya traumatic shock, ya, itu hemorrhagic biasanya, ya. Karena kehilangan darah, ya, intinya karena kehilangan darah. Kehilangan darah banyak itu nanti hemorrhagic shock. Hemorrhagic shock atau bisa merupakan penyebab dari hypovolemic shock. Kalau yang non hemorrhagic bisa karena kehilangan digestif, ya, cairan-cairan digestif, misalkan muntah, diare, dan suction nasogastrik yang terlalu berlebihan, ya, dan gagal ginjal, gitu, karena DM-nya misalkan, kemudian adanya skin loss, ya, atau perpindahan aliran di rongga ketiga, ya, misalnya pada kasus-kasus peritonitis atau pada pasien kasus pada ileus, ya, pada obstruksi, ya, misalkan gitu. Ini masih terlihat, ya, slide-nya? Masih, dokter. Ya udah nggak bisa di slide, nggak tahu kenapa nih. Kelihatan tapi dan bagaimana sih cara kita Mohon maaf dokter, untuk suaranya menghilang.
Recording stopped.
Recording in progress. Terlihat ya? Ji, terlihat dokter. Ya, sorry ya, kita ulangi lagi ya sampai sana. Bentar. Ini kalau tak apa namanya? Mana sih? Ini jalan nggak? Di dokter, jalan dokter. Jalan ya? Di dokter. Ya, oke. Kita tadi sampai apa ya? Sampai sini ya. Jadi mengenali gimana cara mengenali apa namanya hypothalamic shock ya jadi dari pemeriksaan fisik ya bisa kita lakukan ya, di sini karena apa namanya biasanya kalau pada shock tekanan darah itu sering dipertahankan pada shock yang hypothalamic yang ringan ya toh. Hypothalamic ringan sampai sedang ya, yang merupakan akibat dari respon dari kompensasi yang tadi ya. Jadi kalau tahap awal itu masih ada kompensasi, itu biasanya tekanan darah masih dipertahankan terlihat normal ya, sehingga itu biasanya pada shock yang masih ringan sampai sedang. Gitu ya. Tetapi ini akan semakin berkurang ya, akan semakin terlihat turun mengikuti progres dari shock tersebut ya. Jadi semakin kalau shocknya berlanjut, mekanisme kompensasi akan mulai terganggu sehingga akan menyebabkan penurunan dari apa namanya tekanan darah tadi ya, karena akibat dari shocknya yang berlanjut. Kemudian tekanan darah sistolik ya, ini penting ya. Tekanan darah sistolik merupakan indikator shock ya, yang awal ya, sehingga kita dapat melihat pada shock itu kita lihat sistolnya berapa ya, sehingga bisa segera untuk mengenali kondisinya. Karena kembali tadi mekanisme kompensasi ini, yaitu kompensasi itu akan mencegah penurunan tekanan sistolik. Jadi ya kalau kompensasinya masih bagus, otomatis tekanan sistoliknya akan masih dipertahankan sehingga tidak sistoliknya masih nggak terlalu turun ya. Tapi mungkin itu sudah kalau dia turun berarti shocknya pasti ini berlanjut ya, gitu ya. Intinya begitu. Dan mekanisme kompensasi ini akan mencegah penurunan sistolik hingga 30% ya dari volume darah pasien yang hilang. Jadi, adanya mekanisme ini dia akan mencegah apa namanya penurunan tekanan sistolik hingga sampai 30% dari kehilangan darah pasien. Kemudian bisa kan dengan cermat denyut nadi, karakter nadi, dan frekuensi pernapasan, terus perfusi kulitnya atau tekanan nadi ya itu apa namanya biasanya ada
bisa dilihat dari perbedaan antara tekanan sistolik dan diastolik itu kan apa namanya muncul dikatakan sebagai tekanan nadi atau arterial pressure ya, atau mean arterial pressure, MAP lah gitu ya. Kalau disebutkan itu misalnya MAP itu karena adanya perbedaan dari tekanan sistolik dan diastolik. Suara saya terdengar ya? Ji, terdengar jelas, dokter. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini dari pemeriksaan fisik ya. Ini bisa kita lihat, kita perhatikan ini ya. Jadi, itu tadi. Ini ya gimana sih terjadinya kompensasi tubuh? Kerjanya gimana ya? Tadi itu yang sudah saya bilang tadi. Ya, kalau terjadi penurunan sirkulasi atau mulai terjadi shock, karena kan bisa terlihat pada misalkan pada terjadi takikardi, kemudian terjadi penurunan kesadaran, kemudian pada kulit akan terjadi perubahan pada kulit, kemudian jadi ginjal akan terjadi poliguri ya, penurunan produksi air kencing, kemudian peningkatan laktat ya, kemudian ini masing-masing bisa dilihat di sini ya, jenis-jenis shocknya apa yang bisa terjadi pada ya, manifestasi apa yang bisa muncul pada masing-masing shock ya. Kalau hipovolemic itu ya tadi ya turun, kadar turun, sumber CPP turun dan lain-lain ya. Dan ini jenis shocknya ya, bisa dilihat dari tanda-tanda klinis, ya toh. Kalau hipovolemic itu biasanya heart rate meningkat, jugular venusnya turun, tekanan darah turun, kulitnya dingin, gitu. Kemudian CRT-nya lambat. Kemudian kalau distributif, ya ini meningkat atau bisa normal ya. Jugular turun, tekanan darah turun, kulit bisa hangat, bisa dingin. Ya. Kardiogenik dapat meningkat atau menurun, ya. Jugularnya bisa meningkat, tekanan darah turun, ya kalau shock pasti turun juga ya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Kemudian yang sekarang berkembang adalah menilai selain tadi ya pemeriksaan beresiko tadi, kita juga bisa sekarang ini yang agak baru-baru dikit ya, ada menilai hematokrit ya, terutama pada trauma. Jadi ada pergeseran paradigma bisa pada trauma. Jadi ini menurut pada jurnal dari jurnal trauma surgery pada Januari ya, itu dikatakan bahwa hematokrit berkorelasi dengan tanda-tanda shock dan perdarahan pada pasien trauma yang membutuhkan pembedahan darurat. Ya, ini pada pasien trauma yang darurat. Kita bisa lihat dari hematokritnya. Selain parameter tadi, kita bisa lihat selain HB, ya, kita lihat juga pada ya, hematokritnya, nilai hematokritnya pada perdarahan yang darurat. Alasannya apa? Karena cairan berpindah dengan cepat dari ruang interstisial ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau nanti bisa dilihat, ya, hematokritnya naik apa turun, itu bisa untuk menjadi patokan juga untuk nah ini suatu memperberat suatu progres yang berat atau semakin turun semakin berat atau tidak. Nah, volumenya akan ini hipovolumenya akan semakin berat atau tidak.
karena pengukuran dari ulang-ulang ya, apa namanya, tidak hanya sekali ya, tapi ya tadi kalau kita berikan saya bisa kita terlihat ada nilai-nilai hematokrit ini juga. Ini yang selain yang tadi ya. Kemudian bagaimana sih manajemen dari hypovolemic shock? Bagaimana sih? Ya, jadi ya prinsipnya ya sebenarnya ya mudah ya, mudah itu dalam arti kita tahu bahwa ini hipovolemic. Hipovolemic berarti ada cairan, ada volume yang berkurang ya atau kehilangan, sehingga clinical treatmentnya dari hypovolemic shock ya segera dilakukan pergantian ya. Jadi pergantian cairan volume intravaskuler gitu. Kira-kira kehilangannya berapa? Kalau kehilangan kira-kira misalkan 1000 ya harus kita ganti 1000 ya, dengan menggunakan kristaloid ya, dengan apa namanya, bisa dengan akses yang memakai vena perifer, atau juga bisa untuk apa, bisa juga dari misal kalau vena perifer susah ya, jika apa namanya bisa menggunakan akses yang lain ya, bisa vena sentral atau apa ya, atau kalau yang pada anak-anak biasanya kalau susah bisa dari tulang apa namanya itu, menggunakan infus ya, infus dari intraosius bisa ya. Dan jangan lupa kalau diusahakan menggunakan akses vena yang besar ya. Maksudnya besar itu jarumnya ya, jarum untuk mendapatkan akses ke vena perifernya itu menggunakan jarum besar. Misalkan jarum infus apa namanya, ivicat ya, ivicat atau apuket ya, kalau terkenalnya itu nama dagangnya apuket misalkan, itu yang jarum besar ya. Kalau dewasa ya, kalau kasus-kasus trauma, perdarahan atau dengan perdarahan yang banyak ya usahakan menggunakan jarum besar, misalkan jarum minimal 18 ya, 18G, atau kalau ada bisa masuk ya 16. Jangan pakai jarum kecil. Itu prinsip pada penanganan apa namanya, penanganan manajemen hypovolemic shock ya. Jadi volume yang hilang diganti sesuai dengan jumlah kehilangannya, 500 atau 500. Dan penggantinya adalah dengan balan kristaloid ya. Untuk resusitasinya, kalau resusitasi itu adalah harus dengan kristaloid. Kristaloid itu contohnya misalkan ring laktat, NaCl, misalkan RL, NaCl, ya, sering misalkan ya, ringer asetat ya, yang kristaloid ya untuk resusitasi. Ini ada algoritma dari National Institute for Health Excellence yang nanti bisa dilihat di sini. Ini ada asesmennya ya. Misalkan tetap ya, kalau asesmen itu dari ABCD, kemudian apa namanya, status volumenya dilihat, kemudian apa namanya, dari systolic blood pressure-nya kalau kurang dari 100, heart rate-nya lebih dari 90, capillary refill lebih 2 menit, kemudian
dingin, kemudian RR-nya naik, ya. Kemudian ada early winning score-nya itu dari 5. Nah, itu kita lihat ya, kapan dia kalau kalau ada ya heran, kalau tidak ya dilihat ya. Nanti diikuti aja nih buat algoritmenya ya. Ini bisa pakai ini kalau untuk misalnya untuk menilai untuk pemberian cairannya kapan sih, berapa sih jumlahnya. Kemudian itu dilihat ya. Diikuti aja algoritmenya. Kemudian untuk resusitasi itu sebenarnya bisa juga bisa kristaloid atau koloid ya. Dan kita lihat bedanya apa sih kristaloid sama koloid ya. Ya ini dari half life-nya aja udah berbeda ya. Kalau kristaloid itu cepat ya, 30-60 menit. Kalau koloid itu bisa lama ya. Jadi ini berada di dalam intravaskuler itu, kalau kristaloid itu lebih cepat ya. Kalau koloid itu karena termasuk plasma, pengganti plasma. Koloid dia dihitung hanya 500, kalau memakai kristaloid berarti 1.500 ya dapatnya. Kalau koloid ya sesuai ya, kalau ke cara 500 ya gantinya cukup 500 ya. Karena dia molekulnya kecil, yaitu dia gampang menembus kapiler ya. Jadi ini terjadi perpindahan antar intravaskuler ke interstisial ya. Jadi bisa menyebabkan juga terjadinya udim paru ya. Kalau terlalu banyak, pemberiannya terlalu banyak akan menyebabkan peripheral dan pulmonary itu karena dia molekulnya kecil, permeabel di pembuluh darah ya. Kemudian murah, tidak alergi, kemudian bisa dipakai untuk aman ya untuk vegetarian atau pasien-pasien yang vegetarian. Bedanya dengan koloid dia besar, ya, molekulnya besar sehingga dia bisa tidak mudah menembus capillary walls ya, sehingga bisa berada lebih lama di intravaskuler. Ya. Tapi yang lebih mahal dari koloid, dari steroid. Ya. Kemudian ya ada reaksi anafilaktik ya, karena dibikin dari bermacam-macam ya, bisa dari apa namanya gelatin, bisa dari starters dan macam-macam ya. Itu bisa memicu reaksi alek. Dan beberapa preparat apa namanya tidak bisa dipakai, tidak bisa untuk orang-orang yang vegetarian. Ini harus tahu ya, kalau nanti sudah di klinis apa sih kandungannya masing-masing cairan ya. Di sini ada contoh ya, ada contohnya contoh cairan kristaloid itu ada normal salin. Normal salin itu yang NaCl ya 0,9% dari laktat atau RL, carbon solution, itu sudah ada rinacetat ya. Ini kandungannya masing-masing ada ya. Kalau elektrolit ya pasti dia ada natrium, Na, K, Ca, G, klorida, setat laktat dan ini. Ya. Yang membedakan hanyalah kalau koloid dia ada base dasarnya apa. Ya, kalau ini albumin ya itu dibikin dari albumin itu dari tubuh ya, diambil dari darah dan dipisahkan dan jadi albumin. Kalau Hes itu sintetis ya, jadi dia dari hidroetil starch ya itu. Nah ini yang bisa jadi bikin alergi ya. Ada dextran, ada gelatin, itu base-nya ya, apa namanya
biar dia jadi berat ya. Dasarnya sama ya, biasanya sama ya, kalium sama ya. Nanti dilihat sendiri ya. Hemorrhagic shock ya bisa juga dikatakan sebagai hypovolemic shock ya. Salah satu penyebab terbanyak dari hypovolemic shock adalah hemorrhagic ya. Makanya dikatakan hemorrhagic shock is hypovolemic shock. Ini klasifikasinya pada perdarahan, ya, pada hemorrhagic shock, ya, hypovolemic shock. Gitu. Kalau untuk perdarahan ada klasifikasi ya, ada 4 klasifikasinya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 2 itu mild, kelas 3 moderat, kelas 4 itu severe berat ya. Jadi kalau kelas 1 itu kehilangan darahnya kira-kira itu kurang dari 15%, kalau mild itu 15-30, kelas 3 31-40, kalau 4 40%, lebih dari 40. Jadi ini dihitung dari estimasi blood flow ya. Jadi kalau estimasi blood flow itu biasanya itu kalau berat badan 50 ya kira-kira estimasi blood flow-nya itu sekitar berapa? 1.500 ya. Itu tadi nanti perdarahan bisa kita lihat dari situ. Kurang dari 15. Nah, dari kira-kira perdarahan segitu udah ya harus kita ganti sesuai kehilangan. Kemudian manifestasi dari heart rate-nya kelas 4 bisa naik, kalau kelas 3 pasti naik, kelas 4 naik tinggi ya. Blood pressure bisa kelas 1 normal, kelas 2 bisa belum terlihat, kelas 3 baru turun, kelas 4 turun. Kemudian tekanan arteri, kelas 1 ya bisa normal, kelas 2 mulai turun, moderat turun, kelas 4 turun. RR 1 normal bisa belum terlihat, kelas 2 bisa juga belum terlihat, kelas 3 juga, kalau mulai kelas 3 dia mulai naik ya, RR-nya naik, kelas 4 naik. Urine output 1-2 normal, 3-4, 3 turun, 4 mungkin bisa terjadi oliguria, tidak keluar sama sekali ya. GCS dengan kesadaran, kalau 1 normal, kelas 2 bisa normal, kelas 3 mulai terjadi penurunan kesadaran, kelas 4 mungkin GCS akan turun ya. Kemudian dari base deficit, ya, bisa dilihat semakin berat, semakin minusnya semakin tinggi ya. Kemudian kebutuhan darahnya, kalau kelas 1 ya hanya belum terlalu banyak, bisa dimonitor aja. Kelas 2 itu bisa juga mulai diberikan. Kalau kelas 3 pasti diberikan. Dan kelas 4 itu biasanya dilakukan transfusi yang masif ya. Yang banyak tapi tetap harus sesuai dengan kondisi ya. Kemudian dari shock ya harus tetap kita harus untuk apa namanya pertahankan untuk berikan oksigen sehingga apa namanya saturasi oksigen itu dipertahankan lebih dari 95%. Kemudian untuk sirkulasi ini untuk sirkulasi ya kontrol perdarahan ya. Jadi kita harus mengontrol perdarahan, mungkin ini dari dokter bedahnya ya. Jadi misalnya kalau perdarahan sumbernya apa? Sumbernya dari mana? Kan fraktur femur ya segera diatasi perdarahan di situ, atau kalau trauma abdomen ya segera dilakukan operasi untuk apa namanya untuk
mengontrol perdarahan. Ya. Jadi ya, di sini adalah prioritasnya adalah untuk mengelola sirkulasi dan mengendalikan perdarahan, kemudian untuk memperoleh akses intravena yang adekuat dan sehingga kita bisa untuk menilai bagaimana sih perfusi dari jaringan ya. Jadi gimana, udah baik atau tanda-tandanya misalkan mulai hangat atau apa namanya MAP-nya naik gitu, kondisi kesadaran naik. Ya itu berarti apa namanya gangguan perfusinya sudah mulai teratasi. Kemudian pada apa namanya dilakukan juga pemeriksaan neurologi ya. Tentukan tingkat kesadaran pasien ya, untuk menilai perfusi cerebral ya. Jadi pada shock itu kan turun, semua turun. Cerebral blood flow-nya juga turun. Jadi bisa untuk kita nilai ya, kalau kesadarannya mulai naik berarti mungkin perfusinya juga mulai naik ya. Jadi ini untuk menilai ya. Segera diatasi ya. Kemudian exposure. Jangan lupa untuk mencegah hipotermi ya. Jadi itu penting. Jadi pasien perlu cairan ya, misalnya mungkin cairannya dihangatkan ya, ada penghangat cairan itu, atau diselimutin atau karena ini akan kondisi yang dapat memperburuk ya. Jadi kalau hipotermi itu akan bisa memperburuk keadaan ya, terutama pada bisa berkontribusi pada koagulopati dan asidosisnya yang tambah berat, ya, memperburuk asidosis. Jadi akibat dari hipotermi terus kehilangan cairan apa namanya kehilangan darah yang banyak ya, itu akan bisa menyebabkan terjadi koagulopati dan memperburuk asidosis. Kemudian gastrik dilatasi, yaitu kalau terjadi gastrik dilatasi ya dilakukan dekompresi ya. Jadi pada pasien yang tidak sadar akan terjadi distensi lambung ya, sehingga kan karena lambungnya distensi akan meningkatkan risiko aspirasi ya. Ya. Bisa menyebabkan berakibat fatal ya, dan pertimbangan dikorelasi dengan masukkan apa namanya dekompresi ya, semacam kalau lambung berarti dipasang nasogastric tube ya, selang gitu ya, untuk dekompresi bisa lewat nasal atau lewat apa namanya bisa lewat nasal atau lewat oral ya bisa. Kemudian ore kateter urin juga harus diperhatikan ya, kateter urin kita lihat produksi urinnya. Kalau shock berat misalnya dia oliguri, tapi kalau sudah mulai kita resusitasinya berhasil, maka akan mulai terjadi produksi urin. Produksi urin akan mulai keluar ya, jadi tidak terjadi oliguri lagi. Kemudian inisial fluid terapinya, jadi apa namanya? Jadi tujuan dari resusitasi adalah mengembalikan perfusi organ dan oksigenasi dari jaringan ya. Ini untuk terapi cairan ya, jadi pada terapi cairan pada
ya, pada hemorrhagic shock atau hypovolemic shock adalah tujuannya adalah untuk mengembalikan perfusi organ dan oksigenasi jaringan. Pada awalnya diberikan cairan isotonik yang hangat ya tadi ya, terus kalau bisa ya dihangatkan. Biasanya diberikan dosis 1 liter untuk dewasa, atau pada anak-anak diberikan 20 ml per kilo berat badan ya. Untuk pasien-pasien dengan berat kurang dari 40 kg. Dan menyeimbangkan tujuan perfusi organ dan oksigenasi jaringan dengan menghindari rebleeding ya, rebleeding itu perdarahan ulang ya, dengan membuat tekanan darah yang lebih rendah ya, dari normal, atau disebut sebagai sekarang dikatakan sebagai kontrol resusitasi. Jadi nggak apa-apa lebih rendah, tapi pastikan perfusi organnya baik ya, perfusi dan organ dan jaringan baik. Pemberian awal produk darah akan dapat mencegah berkembangnya terjadinya koagulopati dan trombositopenia. Jadi kalau memang perdarahannya banyak dan segera dapat darah, ya segera dimasukkan. Tapi kalau memang kebutuhan darah kan tidak bisa cepat ya, kita minta sekarang belum tentu jadinya sekarang, jadi mungkin 2 jam lagi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita harus tadi dengan menggunakan kristaloid atau koloid dulu untuk mempertahankan karena intravaskulernya. Jadi kalau memang sudah diketahui bahwa darahnya mungkin 2 jam lagi misalkan, ya kita menggunakan cairan kristaloid dulu atau koloid atau kombinasi keduanya yang kira-kira bisa bertahan di intravaskuler sebelum darah datang. Tapi begitu darah datang, segera darah yang tersedia itu ya harus segera dimasukkan sesuai dengan kehilangan yang ada ya. Jadi kita hitung. Bagaimana responnya kalau sudah diberikan resusitarian bisa dilihat kalau vital sign-nya, kalau responnya cepat dia akan kembali ke normal. Gitu. Kalau transient respon ya dia masih dapat penurunan blood pressure dan meningkatkan heart rate ya. Jadi kalau minimal atau non respon ya tidak abnormal ya. Kehilangan darahnya kalau respon itu biasanya minimal kurang dari 15, kalau transient itu moderat ya. Itu 15-40, tapi kalau no respon ya berat ya. Itu hampir sama yang tadi ya. Jadi tinggal ininya aja apa namanya, untuk resusitasinya ya. Kalau kebutuhan darah ya sama, kalau responnya baik cepat ya low ya. Nah, tapi semua dari respon ini ya tetap kalau harus dikontrol perdarahannya ya. Apa namanya, kontrol perdarahannya ya. Jadi mungkin diperlukan dokter bedah ya untuk mengontrol perdarahannya, sehingga harus segera diatasi perdarahannya ya. Kalau semakin cepat semakin baik ya, semakin kehilangan darah semakin sedikit maka responnya akan semakin baik. Ini yang dinamakan pada trauma, ini yang ditakutkan ya, jadi deadly triad in trauma itu koagulopati, hipotermia,
Metabolic acidosis. Ya, ini yang ketiga, ini yang harus diperhatikan, jangan sampai terjadi. Ya, kalau tidak, mereka akan semakin bertambah berat, gitu. Penurunan miokard, kemudian terjadi gangguan koagulopati, ya, bisa karena metabolic acidosis, bisa timbul lactic acidosis akan menimbulkan metabolic acidosis yang berat. Ya. Kalau ini tidak diatasi ya terus berputar terus semakin berat, ya, karena menimbulkan pada trauma ini biasanya kalau nggak diatasi kan semakin cepat terjadi irreversible, ya, sampai meninggal. Susah kalau sudah jadi shock yang berat, akan susah untuk mengembalikan perfusi yang normal, ya, karena sudah terjadi kerusakan pada tingkat sel. Jadi kalau pasien hati-hati ya pada penggunaan resusitasi cairan yang masif, gitu. Kemudian itu akan menghasilkan, ya, karena ini kan kalau masif maka terjadi dilusi, ya, pengenceran, ya, sehingga akan terjadi trombosit dan faktor pembukanya akan tambah berkurang, ya, sehingga ya, juga ada efek hipotermi karena terlalu masif, ya, akan menimbulkan efek hipotermi juga. Terus terjadi agregasi platelet, dan terjadi kaskade, ya. Kaskade itu pembekuan, ya, terjadi gangguan pembekuan, kemudian bisa mengakibatkan terjadinya koagulopati pada pasien-pasien yang trauma, ya, pada pasien injury lah, gitu, ya, terjadi trauma. Sehingga perlu mungkin sekarang diberikan pemberian asam tranexamid, ya, asam tranexamid untuk mencegah terjadinya koagulopati ini. Ya, bisa diberikan kalau pada di rumah sakit itu diberikan segera, ya, setelah 3 jam, ya, setelah cedera itu harus segera diberikan. Ya. Dosisnya adalah 1 gram, ya, misalnya 1 gram dalam 10 menit, kemudian diberikan, kemudian di follow up juga. Udah diberikan tiap 8 jam 1 gram. Jadi awal itu 1 gram, kemudian diteruskan tindak lanjutnya, diteruskan tindak lanjutnya setiap 8 jam, ya. Jadi 8 jam berarti berapa? 4 kali, ya. 3 kali, ya. Ya, bisa diberikan 3 kali, ya. 3 kali 1 gram, ya, dalam 24 jam. Tapi untuk dosis awal harus segera diberikan dalam waktu 10 menit, ya. Ini patofisiologinya, ada trauma, di situ trauma bisa injury, trauma jaringan, kemudian shock, tadi dari literanya, kemudian kalau pada trauma nanti jadi respon endogen, ya, itu endogen bisa ada increase APC, endothelial kolit, platelet disfungsi, depression, ya, dan menyebabkan akut traumatik koagulopati.
Kenapa bisa terjadi pada trauma, bisa terjadi koagulopati ini? Patofisiologis adalah seperti ini ya. Jadi untuk mencegah shock yang menjadi berat, sekarang dikenal ada namanya teknik damage control resusitasi. Jadi harus segera strategi resusitasi yang untuk membatasi kehilangan darah ya, dan mencegah terjadinya koagulopati ya. Jadi untuk mencegah koagulopati itu sekarang sebaiknya dilakukan namanya ya damage control resusitasi. Itu bermacam-macam, bukan bermacam-macam, ada cara tahapannya, ada caranya ya. Dilakukan untuk damage control resusitasi itu dilakukan permissive hipotensi. Jadi tidak terlalu masif pemberiannya resusitasi. Yang penting adalah tekanan darah sistolnya sekitar 90 atau 100 ya. Ini karena sebagian besar aman untuk pasien ya dengan tekanan darah segini. Jadi tidak perlu dikejar sampai wah ini sistolnya harus di atas 100 gitu, enggak. Ya. Namanya permissive hipotensi. Jadi hipotensi yang diatur ya, diatur. Jadi kita tidak terlalu masif. Jadi kalau masif itu akibatnya tadi ya, kalau masif diencer, terus mengganggu dilusi, hipotermi, kemudian semua itu nanti akan terjadi gangguan koagulopati. Kalau sudah gangguan koagulopati ya berat ya, nanti sel-selnya sudah rusak, ya, menjadi irreversible. Ya. Jadi metabolik acidosis, ya, laktatnya tinggi, ya, itu nanti sekarangnya ke sana ya. Kemudian untuk pasien cedera otak, yaitu atau spinal cord injury, ya sebaiknya sistolnya dipertahankan. Bolehlah kalau untuk brain otak, karena untuk biar tidak mengganggu autorefleksi otak, tekan sistoliknya bisa di atas 100 ya. Di atas 100 ya untuk usia 50 sampai 69 dan 110 untuk usia yang lebih tua ya. Bisa ya, untuk menjaga autoregulasi dari otak. Jadi kalau untuk pasien yang bukan traumatic brain injury atau bukan cedera otak, bukan trauma otak, traumatic brain injury, itu bisa dipertahankan tekanan darahnya itu 90 sampai 100 saja. Ya, itu sudah cukup ya untuk aman lah untuk beberapa pasien, untuk banyak beberapa pasien. Kemudian strategi transfusinya adalah 1-1-1 ya, itu artinya diberikan plasma itu bisa tadi ya, koloid itu termasuk plasma ya, 1 perbandingannya 1, kemudian red blood darah merah PRC lah kalau di sini ya, PRC dan platelet itu bisa di sini, kalau di sini namanya FFP ya, fresh frozen plasma, 1 atau PRC ya. Jadi diberikan pada 6 jam pertama ya. Segera lah. Itu tujuannya adalah untuk menurunkan mortalitas. Jadi bukan lagi sekarang kalau kasus-kasus hemoragik perdarahan itu kita menggantinya ya cukup dengan komponen yang hilang aja. Jadi karena sudah diganti dengan cairan plasma ya, tadi bisa koloid, bisa elektrolit, kristaloid maksud saya. Gitu. Jadi tidak mudah mulai ditinggalkan penggunaan transfusi darah yang masif, misalnya diberikan whole blood. Ya, whole blood itu komponennya kan penuh, komponennya semua ada. Ya. Airnya banyak. Ya, kalau ganti cairan itu kan ada air, ada komponen. Ya. Nah, kalau whole blood itu semuanya ada. Tapi itu kan akan membuat
beban jantungnya bertambah berat. Ya. Tapi kalau hanya komponennya saja, misalkan kalau perdarahan, HB-nya turun, ya berikanlah komponen darahnya aja, ya, PRC, red cell-nya aja. Kalau HB itu kan red cell-nya aja. Ya, HB-nya turun ya, misalnya turun dari berapa turunnya nanti dihitung ya. Atau kalau terlalu rendah, otomatis komponen pembekuannya akan terganggu, ya cukup berikan komponen pembekuan aja. Misalkan pada kasus trauma atau kasus-kasus akut trauma, akut ya diberikan FFP. FFP itu fresh frozen plasma untuk menggantikan biar tidak terjadi gangguan pembekuannya. Itu. Oke. Oke, selesai. Terlihat ya? Terdengar? J terdengar, dokter. Oh ya sudah. Oke ya, cukup segitu ya. Apa namanya? Sudah lama ya. Nanti kalau belum jelas atau mau bertanya, nanti kita ketemu di waktu kelas ya, di klinik ya. Bisa ya. Kalau segini terlalu lama nanti ya. Kalau belum jelas, nanti bisa apa namanya? Kalau mau PPT-nya juga boleh ya. Nanti minta kemana itu ke admin gitu ya, kayaknya. Atau ada bisa dipelajari sendiri ya. Oke, cukup sekian. Nggak usah tanya-tanya ya, nanti aja lah di waktu kalau ketemu ya, di waktu koas di anestesi. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol atau diskusi lebih lanjut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter.